Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Selama liburan panjang ini, teacher selalu berdoa kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, anak-anak, selamat datang di semester 2 kali ini ya. Kali ini kalian harus lebih semangat lagi ya dalam belajarnya. Pada materi kali ini, pembelajaran awal kita akan belajar materi IPA ya, yaitu tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan sudah pernah dipelajari pada materi sains. Oke. Nah, nanti kita akan membahas tentang pengertiannya, kemudian contoh-contoh daur hidupnya, metamorfosis sempurna, tidak sempurna ya. Nanti kita ingat-ingat kembali. Oke. Sekarang kalian simak baik-baik ya pelajarannya. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan pada slide pertama. Nih, ini adalah binatang kucing ya, binatang peliharaan kucing. Mungkin dari sebagian kalian ada yang memiliki kucing di rumah. Pernahkah kalian melihat ketika kucing itu baru saja melahirkan, bagaimana bentuk dan ukurannya? Nah, dia bentuknya memiliki telinga, punya hidung, mata, punya ekor, ukurannya sangat kecil. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, ekornya lebih panjang, bulunya juga lebih panjang, lebih tebal, badannya mulai agak besar ya. Kemudian ketika dewasa, dia menjadi induk, badannya lebih besar lagi ya, matanya juga itu tambah besar. Nah, sekarang kalian perhatikan, dari bentuk-bentuknya, dia itu sama ya, punya telinga bentuknya tetap seperti itu, ekor juga seperti itu. Tapi yang mengalami perbedaan apanya? Nah, yaitu ukurannya. Semakin dia bertumbuh dewasa, ukurannya semakin besar ya, semakin bertambah. Nah, pertumbuhan inilah yang nanti akan kita pelajari tahapan-tahapannya. Nah, sekarang berbeda lagi dengan si daur hidup ayam ya. Coba kalian lihat, mulai dari telur bentuknya seperti itu, kemudian dia menetas dan menjadi ayam. Oke, sekarang tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk suatu siklus atau daur hidup. Yang dimaksud siklus di sini itu yaitu keteraturan yang sama ya, mulai dia jadi anak, remaja, dewasa, sampai dia melahirkan, begitu terus ya. Nah, itu yang dinamakan dengan siklus. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk ya, hewan mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya berarti dia mengalami metamorfosis. Sebaliknya, hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk berarti tanpa mengalami metamorfosis. Nah, yuk kita cari tahu daur tanpa metamorfosis ya. Dari tanpa metamorfosis dulu. Nih, ada sapi, ayam, sama kura-kura. Mari kita lihat si ayam dulu. Nah, ini daur hidupnya ayam tadi ya. Dia kan termasuk hewan bertelur ya. Terus dia membentuk telurnya, membentuk embrio. Ya, terus telur menetas menjadi itik ya, anak ayam ini. Nah, anak ayam sampai menjadi ayam dewasa, dia bentuknya sama, dia tidak mengalami perubahan. Oke, sekarang kita cari yang si sapi. Nah, ini sapi melahirkan, kemudian sapi menjadi remaja, terus menjadi sapi yang besar, dia bentuknya sama ya, berarti dia tidak mengalami metamorfosis. Ini yang terakhir ada kura-kura. Nah, kura-kura bertelur, terus dia menetas menjadi kura-kura kecil sampai dia menjadi kura-kura besar, bentuknya sama. Oke, next kita lihat yang daur hidup dengan metamorfosis ya. Daur hidup dengan metamorfosis di sini nanti akan dibagi jadi dua. Ada yang sempurna dan tidak sempurna. Sempurna itu maksudnya seperti apa? Bentuk hewan yang baru menetas tidak sama dengan induknya. Jadi sangat berbeda dengan si induk. Nah, kalau yang tidak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induknya. Mirip loh ya, tetapi ada bagian yang belum terbentuk. Mirip itu berarti tidak sama persis, masih ada sedikit perbedaan. Kalau yang sempurna itu sangat berbeda dengan induknya. Contohnya, metamorfosis sempurna ini ada kupu-kupu ya. Kupu-kupu dia bertelur. Terus telurnya menjadi ulat.
Jadi ulat yang kalian temui di pohon-pohon itu sebenarnya adalah anak si kupu-kupu, ya. Nah, kemudian ulat ini nanti, ya, dia akan menjadi kepompong. Kepompong berasal dari air liurnya si ulat ini tadi, ya. Nah, dia menjadi kepompong. Di sini dia tidak makan, dia tidak melakukan aktivitas apapun, ya, sampai dia nanti akhirnya berubah menjadi kupu-kupu muda, ya, kupu-kupu muda terus menjadi kupu-kupu dewasa. Si ulat ini tadi dia makannya daun, ya kan, sehingga merugikan orang lain, merugikan petani, merugikan si tumbuhan. Nah, tetapi si kupu-kupu di sini makannya adalah nektar atau madu, ya. Contoh lain ada si katak, ya. Katak setelah bertelur dia akan menjadi kecebong, bentuknya seperti ikan, ya. Dia tanpa kaki, dia bernafas menggunakan insang. Kemudian kecebong itu keluar kakinya, kaki kanan kirinya ini, ya. Ekornya masih ada. Terus menjadi dewasa, agak dewasa sedikit, remaja. Nah, dan pada akhirnya ekornya ini nanti akan menghilang menjadi katak dewasa atau imago. Ya, di sini dia sudah bernafas menggunakan paru-paru. Nah, terus contoh terakhir dari metamorfosis sempurna itu ada lalat, ya. Dari telurnya seperti ini, kemudian dia berubah menjadi larva, ini ya, belatung. Kemudian dia pupa, membentuk kepompong, terus menjadi lalat dewasa. Nah, dari metamorfosis ini bisa kalian simpulkan, ya, ada tahapan yang sama, tahapan yang hampir sama, yaitu ini, dari telur, larva, pupa, imago, ya. Dari telurnya, larva itu adalah anaknya, pupa menjadi kepompong, dan imago menjadi hewan dewasa. Selanjutnya kita ke contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Jadi dia memiliki kemiripan dengan si induk. Ini contohnya ada capung, ya. Capung dia mulai dari bertelur kemudian menjadi nimfa, atau kata lainnya adalah capung, anak capung, ya. Kemudian menjadi si imago, capung dewasa. Next ada jangkrik, ya. Jangkrik yang hidupnya di bawah tanah, ya. Dia mulai dari bertelur kemudian menjadi nimfa, si jangkrik kecil, ya, anak jangkrik. Di sini dia tidak memiliki sayap, sayapnya belum keluar. Kemudian dia menjadi imago, jangkrik dewasa, terus akhirnya sayapnya mulai muncul, ya. Dan lanjut. Nah, ini. Jadi dari sini kalian bisa menyimpulkan bahwa tahapan dari si metamorfosis tidak sempurna itu mulai dari telur, nimfa, kemudian menjadi imago, ya. Kalau yang metamorfosis sempurna tadi kan dari telur, kemudian larva, pupa, dan imago. Ya, itu ya bedanya, ya. Nah, kalau di sini telur, nimfa, imago. Selanjutnya, bagaimana cara kita dalam melestarikan hewan-hewan? Nah, caranya adalah kita bisa menangkar hewan di tempat khusus seperti Swaga Marga Satwa, kebun binatang, ya. Kita tidak diperkenankan memelihara hewan, apalagi hewan tersebut hampir punah. Dan hewan liar kita tidak boleh memeliharanya di rumah. Kemudian mengambil telur hewan langka untuk membantu menetaskannya, ya. Ini khusus, ya, misalkan kalian menemukan telur-telur hewan langka di pekarangan atau misalkan di tepi pantai atau apa, segera diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk dibantu menetaskannya. Kemudian mematuhi undang-undang tentang hewan langka. Selanjutnya untuk pelestarian hewan peliharaan, ya, jika kalian memiliki hewan peliharaan di rumah, yang pertama kalian wajib memberikan makan minum yang teratur. Kemudian memberikan vaksin, ya, sehingga ketika dia sakit atau mencegah dia sakit, ya, kalian harus memberikannya vaksin. Kemudian pembuatan kandang yang memadai. Misalkan hewan itu besar, kamu membuat kandangnya kecil, kan kasihan, jadi sempit, ya, nggak sesuai dengan ukuran si hewan. Nah, selanjutnya kalian harus menjaga kebersihan hewan dan kandangnya. Jika kamu ingin memelihara hewan, kamu juga wajib menjaganya, menjaga kebersihan si hewan dan kebersihan lingkungan di sekitarmu, ya. Oke, sekian dulu, ya, materi tentang pelajaran IPA.
Semoga bermanfaat ya. Kalian pelajari lagi, kalian perhatikan lagi videonya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.